Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alda Zahra dengan NPM 041221000002. Saya mahasiswa dari bidang studi administrasi negara. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah Teori Administrasi Publik yang diberikan oleh Bapak Drs. Ayub MSI. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah Teori Administrasi Publik pada semester 3 kali ini. Saya akan menjelaskan apa itu teori, apa itu administrasi, dan apa itu publik. Pengertian teori menurut John and Karen Foss yaitu sistem atau konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebutlah yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Sedangkan administrasi adalah, menurut Sondang P. Siagan, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan publik menurut Frank Janvik 1995 adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan satu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Jadi bisa dikatakan teori administrasi publik merupakan praktek dan studi tentang formulasi profesional dan pengaruh kebijakan publik serta implementasi kebijakan tersebut pada basis reguler dan terorganisir atas nama kepentingan publik dan sebuah masyarakat. Di dalam teori administrasi publik ini ada 4 teori dan 5 paradigma. Saya akan menjelaskan tentang teori terlebih dahulu. Yang pertama adalah teori deskriptif. Teori deskriptif tentang suatu struktur hierarkis dan hubungan-hubungan struktur tersebut dengan beragam lingkungan. Terus, teori deskriptif ini berfokus pada apa yang secara aktual dilakukan atau telah dilakukan. Yang kedua adalah teori normatif, the value goals dari bidang administrasi. Teori normatif ini berfokus pada apa yang harus dilakukan oleh para praktisi dan yang harus dipelajari oleh para teoritis administrasi publik. Yang ketiga adalah teori asumtif, pemahaman yang kaku tentang realitas manusia. Administratif mengasumsikan model birokrasi publik yang bukan malaikat atau bukan pula setan. Yang keempat adalah teori instrumental. Teori instrumental ini adalah penghalusan teknik-teknik manajemen yang semakin meningkat untuk pelaksanaan secara efisien dan efektif tujuan-tujuan administrasi publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 5 paradigma yang ada di dalam teori administrasi publik. Paradigma pertama, 1900 sampai dengan 1926. Dikotomi politik administrasi, penekanannya pada lokus, di mana administrasi publik harus berada, tidak mempersoalkan apa itu fokusnya. Paradigma kedua, 1927 sampai dengan 1937, prinsip-prinsip administrasi. Di paradigma kedua ini, penekanannya lebih pada fokus, yakni keahlian esensial dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Lokus administrasi publik tidak menjadi persoalan karena prinsip administrasi berlaku di semua setting administrasi publik dan dianggap berlaku di semua organisasi publik atau private. Paradigma ketiga, 1950 sampai dengan 1970, administrasi publik sebagai ilmu politik. Pembaruan lokus yakni birokrasi pemerintahan tetapi kehilangan fokus. Studi administrasi publik ditandai oleh ketidakadaan kerangka kerja intelektual, yaitu paradigma keempat tahun 1956 sampai dengan 1970. Administrasi publik sebagai manajemen. Administrasi publik sebagai manajemen kembali berusaha menyediakan fokus, yakni manajemen umum atau ilmu administrasi. Administrasi publik tidak mempunyai lokus yang jelas
karena dianggap bahwa administrasi publik adalah administrasi di mana ia ditemukan. Yang terakhir adalah paradigma kelima, tahun 1970 sampai dengan sekarang, administrasi publik sebagai administrasi publik. Administrasi publik sebagai bidang yang diakui mempunyai lokus dan fokus yang jelas. Lokus pada masalah-masalah publik dan kepentingan publik, fokusnya adalah teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik. Di dalam teori administrasi publik ini ada singkatan yang dikenal dengan POSDECROP. POSDECROP merupakan singkatan dari planning atau perencanaan, organizing atau perorganisian, staffing atau penyusunan staf, directing atau pengarahan, coordinating atau koordinasi, reporting atau pelaporan, dan yang terakhir budgeting atau pengeluaran. Sekian video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.